semua ada dalam keadaan yang baik, yang sehat. Biarlah Tuhan terus yang memimpin kehidupan kita. Rekan-rekan dan saudaraku seiman, persekutuan doa saat malam ini mengambil tema melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Bahannya diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat natsnya diambil dari Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ibu Bapak, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, saya berbincang-bincang dengan teman saya tentang sepeda yang saya punya. Pertamanya sih saya cuma bertanya, bagaimana cara gantinya grup set? Grup set itu yang di belakang. Dan kita bicara panjang lebar ke sana ke sini. Di tengah perbincangan teman saya bertanya, Dang sebentar. Sebetulnya apa rencanamu tentang sepeda itu? Apa sepeda itu akan dijadikan sepeda gunung atau sepeda jalan raya? Karena kalau kamu sudah mikir dari sekarang, jangan-jangan kamu salah. Karena keperluan sepeda gunung dan sepeda jalan raya berbeda. Nah, dari situ saya tersadarkan bahwa biasanya kehidupan kita seharusnya atau biasanya penuh dengan rencana. Rencana memulai bisnis baru, usaha baru, atau juga mungkin rencana seperti Pak Setiadi sama Bu Chandra melaksanakan pernikahan anaknya di bulan Oktober. Dan rencana-rencana lainnya. Memang setiap rencana itu dipersiapkan supaya kehidupan kita semakin baik atau berjalan dengan baik. Tetapi apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Seperti yang Yakobus yang menegur jemaat, yang membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih setiap rencana harus melibatkan Tuhan? Pertama, manusia itu atau kita ini tidak tahu hari esok. Kita ini terbatas dan mungkin beberapa menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita.
Namun, Tuhan tahu segala sesuatu, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, ada baiknya kita meminta hikmat untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kemampuan kita terbatas. Sepandai-pandainya manusia di bumi ini, pasti satu saat akan menyadari bahwa dirinya terbatas dalam kepintarannya. Sekuat-kuatnya manusia, suatu saat bisa mengalami kelemahan tubuh. Seperti yang sekarang terjadi. Vaksin belum ditemukan dan terus mereka mencoba dan mencoba. Tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, hanya Tuhan yang memiliki kemampuan yang melebihi dari segala akal kita. Pikiran dan kekuatan manusia terbatas. Tuhan sanggup melakukan apa saja yang melampaui pikiran kita. Karena itu, mari kita percaya dan bergantung kepadanya. Yang ketiga, kita ini hidupnya terbatas. Yakobus menekankan bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu. Bahkan hidup kita pun hanya sementara. Di situ dikatakan bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Maka ketika kita merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, maka itu adalah salah satu bentuk kesombongan kita. Yang sebenarnya kita ini pasti tidak berdaya, pasti tidak bisa apa-apa, tetapi berlaga seperti Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dari situ Yakobus mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati dan sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Untuk itu, mari kita andalkan Tuhan. Karena Dia pencipta dan penguasa alam semesta. Percayalah, bersama Dia kita akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Dan terlebih, kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Saya kembalikan Pak Hadi. Amin ya Tuhan. Terima kasih Pak Dadang firman Tuhannya. Mungkin malam ini ada Bapak-Bapak Ibu atau yang mau sharing tentang renungan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang. Saya persilahkan. Karena kalau untuk membahas secara teologi, saya juga tidak punya kemampuan untuk itu, maaf. Jadi mungkin saya lebih senang untuk sharing pada malam ini. Ya, betul. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, Pak Suryadi atau Pak Setiadi atau Pak Elim, silakan. Kalau tadi sharing yang Pak Dadang bilang kan bahwa kita tidak punya kemampuan atau tidak tahu ya rencana Allah atau besok itu seperti apa, kita tidak tahu gitu. Kalau saya ingat kemarin firman yang saya sampaikan bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa sampai 3 kali untuk meminta cawan pahit itu bisa lalu daripadanya gitu ya. Padahal Yesus sendiri kan tahu
siapa yang mengkhianatinya, dan besok tuh akan terjadi apa, Yesus tahu gitu. Tapi Yesus tetap menghadapinya atau menjalaninya karena itu kehendak Bapa yang di surga gitu. Ketika Yesus bilang, kiranya cawan itu boleh berlalu padaku, tapi kalau misalnya itu bukan kehendakku, jangan, tapi kehendak Bapa yang jadi gitu. Dan ini di sini juga kan kita sebagai manusia kita nggak tahu apa-apa gitu ya, ke depan kita seperti apa. Yesus aja seorang anak Allah yang sudah tahu, tapi dengan ikhlasnya, dengan legowonya dia menerima kehendak Bapa yang di surga gitu. Dan kita juga mungkin bisa menerima rencana-rencana Allah itu dan rencana Allah, bukan rencana kita. Mungkin itu salah satu yang akan saya ingin sharingkan juga. Mungkin yang lain juga silakan boleh. Pak Setiadi, mau di-sharingan Pak Setiadi? Ya, Pak. Ada yang mau di-sharingan Pak Setiadi? Ya, memang yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi memang betul bahwa rencana Tuhan itu tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Tapi saya percaya bahwa rancangan Allah itu pasti rancangan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memberikan berkat untuk kita. Karena sebagai manusia memang kita tidak mampu apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup kita, pasti Tuhan akan membimbing dan menyediakan segala sesuatunya sehingga apa yang Tuhan inginkan kita lakukan itu bisa terjadi. Tetapi bukan angan-angan atau cita-cita kita sendiri. Memang setiap orang-orang beriman pasti Tuhan senantiasa memeliharakan dan merencanakan yang terbaik bagi hidupnya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiadi. Amin ya. Bahwa kita percaya dan kita yakin bahwa rencana Allah itu rencana yang terbaik buat kita semua. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke doa syafaat ya. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, ada lagi yang mau sharingan? Kalau nggak ada, kita masuk ke doa syafaat ya. Pokok-pokok doanya ada 6 pokok doa. Yang pertama, Pak Dadang ya. Ya, Pak. Ada kan Pak Dadang? Ya, ada. Yang kedua, Pak Aelin ya. Ya, siap. Aduh, saya ini yang nggak kebaca deh. Dalam apa? Ekonomi nasional dalam ketutup. Ketutup. Tuhan memberkati program pemulihan ekonomi nasional dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategi. Oh, ngambil untuk mengatasi ancaman apa? Resesi ekonomi di Indonesia. Oke. Yang ketiga, saya minta Pak Setiadi ya. Baik, Pak. Chris. Tolong pindahin ini ke sini. Yang keempat, Pak Suryadi. Ini. Ya. Ke bawah. Yang kelima, Bisa nggak? Bu Chandra. Nah, ini pindahin ke sini. Yang keenam, saya sekalian dengan penutup. Turun gini. Ya, udah.
Ya, udah. Sebelum masuk doa syafaat, kita akan nyanyikan sebuah lagu dulu. Mampirlah doaku. Setelah selesai lagu ini langsung Pak Dadang memulai doanya, Pak Dadang ya. Ya. Yuk, 1, Jangan lupa 2, 3. Mampirlah Orang lain kau hampiri, jalan terus, Yesus doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan aku menyembah aku orang lain kau hampiri, jalan terus. Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami merenungkan, membaca, dan men-sharingkan tentang firman-Mu. Bapa, terima kasih semuanya. Biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi firman-Mu menjadi pedoman dan pelita di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati memohon kepadamu Bapa tentang pandemi COVID-19 ini. Semakin hari di negara kami semakin banyak orang yang terkena Bapa. Biarlah Bapa terus memberikan roh budi akal hikmat kepada orang-orang yang menangani, bertugas untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Bapa, biarlah hanya kehendak-Mu, hanya akal budimu, hanya roh-Mu yang memimpin para ilmuwan untuk dapat dengan cepat menemukan vaksin COVID-19 ini. Karena kami yakin Engkau adalah Allah yang begitu mencintai kami. Allah yang begitu sayang kepada anak-anak-Nya. Bapa, berikan kepada kami kekuatan supaya kami dapat terus mematuhi dan memberi dukungan kepada komite penanganan COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang selalu hadir bersama dengan kami. Engkau yang selalu mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, Bapa. Seperti lagu yang barusan kami lakukan. Biarlah Engkau jangan jalan terus, tetapi Engkau mendengarkan apa seruan, apa permohonan kami. Karena doa dan permohonan kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan.
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh satu hati untuk saling mendoakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendoakan pula untuk program-program pemulihan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah ya Tuhan. Engkau tahu kondisi ekonomi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus memberkati agar program-program dan kebijakan dari pemerintah ini boleh menguatkan dalam ancaman resesi ekonomi di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Tuhan, berkatilah pemerintah kami ini, Tuhan, setiap apa yang telah dikeluarkan, kebijakan-kebijakan, sehingga boleh menguatkan pengusaha-pengusaha di Indonesia ini untuk tetap bertahan dan masih menjalankan perekonomiannya dengan baik, sehingga masyarakat tidak terbawa dampaknya Tuhan. Engkau tahu pada saat ini banyak yang pengangguran ya Tuhan, pemutusan hubungan kerja ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus memberkati para pemerintah ini agar tetap eksis dan tetap solid di dalam mengambil kebijakan, sehingga apa yang telah dirancangkan oleh pemerintah ini boleh mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami di surga, kami teringat Tuhan akan situasi yang sedang kami hadapi semua tentang virus corona dan COVID-19 yang sedang melanda dunia. Tapi kami cukup berbahagia kalau mendengar kabar bahwa vaksin dari COVID-19 ini ditemukan dan sedang dalam proses. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin para ilmuwan, mereka yang berkompeten dalam soal medis, soal fisiologi. Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat dari surga, supaya dalam waktu singkat mereka dapat menemukan vaksin tersebut atas dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkannya ya Tuhan. Kami mohon saat ini, malam ini, biarlah Tuhan akan mengangkat segala derita kami, di mana seluruh umat manusia, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengalami kesukaran, kesusahan, kesulitan, dan dalam penderitaan. Tuhan, angkatlah itu semua dan ganti oleh, kirimkanlah damai sejahtera-Mu supaya vaksin COVID-19 ini ditemukan dan semua rakyat Indonesia dan juga umat manusia yang ada di dunia ini terselamatkan dari segala kekhawatiran dan penderitaannya. Terima kasih Bapa, kami taruhkan doa yang tak sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan malam ini juga ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk anggota masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di daerah ya Tuhan, supaya anggota masyarakat ini taat dan patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan dijalankannya protokol kesehatan ini dan dipatuhinya oleh seluruh masyarakat, baik di daerah maupun di kota ya Tuhan, maka penyakit COVID ini dapat dihindarkan supaya masyarakat kami tidak tersentuh ataupun tertular oleh penyakit COVID-19. Tuhan, jaga dan lindungi kami semua, kesehatan kami, supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Untuk itulah kami mohon kiranya beri kepada tubuh kami, supaya tubuh kami dapat menolak segala penyakit COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga memohon kepada para penegak yang selalu menjaga dan melindungi kami semua masyarakat, baik di kota maupun di daerah, supaya para pejabat ini pun Engkau jaga dan lindungi, dan mereka dapat mengawasi semua masyarakat supaya mereka dapat mematuhi protokol kesehatan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur tangan daripada Engkau, semuanya akan sia-sia ya Tuhan. Untuk itu, kiranya Engkau berkenan untuk selalu ikut campur tangan, untuk memberikan pengarahan, pendampingan kepada masyarakat kami, baik di daerah maupun di kota. Kami yakin dan percaya bahwa dengan ini semuanya akan terhindar dan ekonomi Republik Indonesia akan kembali normal seperti sedia kala. Itulah permohonan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa kami yang dalam surga, kami berdoa ya Bapa untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat karena dampak COVID ini, agar dapat bertahan dan tidak memberhentikan pegawainya. Tuhan, biarlah Engkau berilah kepada para pemimpin-pemimpin di perusahaan ya Tuhan, supaya menemukan cara bagaimana untuk mengatasi ya Bapa, sehingga pekerjaan bisa berjalan walaupun mulai melambat ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini. Dan juga para karyawan bisa bekerja dengan baik ya Tuhan, tidak takut untuk diberhentikan. Tolong ya Bapa, kiranya Engkau yang akan memberi hikmat kepada para pemimpin perusahaan ya Tuhan, sehingga bisa menjalankan perusahaannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tolong Tuhan. Untuk para karyawan, supaya tetap bekerja dengan giat, dengan penuh semangat ya Tuhan, walaupun keadaan sekarang sulit Tuhan. Tolong Tuhan. Kami naikkan doa ini ya Tuhan hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa pada malam ini Bapak untuk jemaat GKI Pasir Koja dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam segala usaha-usaha yang sedang dilakukan ya Bapak. Biar agar usaha dan pekerjaan yang sedang dijalankan tetap berjalan dan mampu bertahan dalam kondisi saat ini. Biarlah mereka bisa berpegang teguh pada penyertaan-Mu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat, para lansia, dan jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh fisik dan sakit dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Natalia, Ibu Rosiani yang sedang kemoterapi Bapak. Biarlah mereka bisa menjalani kemoterapi dengan bersukacita dan mengandalkan-Mu saja Tuhan. Tapi juga berdoa untuk Pak Koko, Pak Suryadi dalam minggu-minggu, setiap minggu Bapak untuk melakukan cuci darah. Biar diberi kekuatan buat mereka, beri pengharapan buat mereka, supaya mereka tetap menjalani cuci darah ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan biarlah keluarganya bisa menjadi penopang dan pendukung
untuk tetap menjadi pendamping bagi Pak Koko dan Pak Suryati ya Tuhan. Ya, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Hartono dan Ibu Lilesmana ya Bapak. Biarlah mereka juga dalam pemulihan kondisi fisik dan kesehatannya Bapak. Dan kami juga untuk berdoa untuk Ibu Eriawati Bapak dalam usia lanjut ya Bapak. Biarlah keluarganya tetap menjadi pendorong semangat hidup beliau Bapak. Kami serahkan juga pada anak-anak kami ya Tuhan dalam menjalani studi supaya mereka tetap bisa menjalani studi dengan penuh keceriaan walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini Bapak. Walaupun harus melalui pembelajaran jarak jauh melalui internet ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang lain Bapak yang ingin menggapaikan cita-cita untuk kuliah di mana saja ya Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Bapak. Pimpinlah mereka semua, berkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin.